Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azman Fardin Ramadan. Saya Endang Santriani Syombing. Kami dari kelas 10 Meka 2 akan menjelaskan tentang Prinsip kerjanya dioda dan prinsip kerjanya dioda Zener. selamat menonton. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Biasanya silikon atau germanium, dan digunakan untuk mengontrol arah aliran arus listrik dalam rangkaian listrik. Dioda akan mengantarkan arus saat diberi tegangan maju atau forward bias, dan menghambat arus saat diberi tegangan balik atau reverse bias, sehingga sering digunakan sebagai penyiara arus, pelindung rangkaian, dan pengatur tegangan. Cara kerja dioda akan bekerja apabila tegangan lebih besar dari 0,7 volt. Apabila diberi tegangan lebih besar dari 0,7 volt, maka dioda akan dapat mengalirkan arus listrik. Pada dioda terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Pada dasarnya arus listrik mengalir dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, dan arus listrik tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda. Berdasarkan bahan penyusunnya, dioda dibentuk oleh semikonduktor jenis P dan N. Pada anoda disusun oleh bahan tipe P, dan sedangkan pada katoda disusun oleh bahan tipe N. Dioda. Berdasarkan bahan penyusunnya, dioda dapat digambarkan sebagai hubungan antara semikonduktor simbol P dan simbol N, sehingga dapat dihubungkan. Dioda ini disebut juga sebagai P-N junction. Ketika kita memberikan super tegangan pada terminal positif pada kaki tipe P dan di tegangan tipe N, maka arus akan mengalir dari arah positif ke negatif. Maka dioda mengalir arus listrik secara forward bias atau bias maju. Namun apabila dibalikkan dari dioda pada terminal positif pada kaki N, sedangkan di terminal P diberi negatif, maka tidak ada arus yang mengalir posisi di dioda N. Ini disebut reverse bias atau bias mundur. Rangkaian sebuah baterai yang dihubungkan kepada resistor dan dioda. Baterai di sini adalah 12 volt dan resistor di sini adalah 100 ohm. Di sini beberapa daya yang dihubungkan untuk menghidupkan rangkaian ini. Beberapa konsumsi daya dari rangkaian ini. Untuk rangkaian ini yang menggunakan baterai dan dihubungkan ke resistor dan dioda, maka dioda di sini digunakan dioda silikon yang mempunyai tegangan ambang 0,6 volt. Sedangkan tegangan pada resistor ini selisih dari tegangan sumber dan tegangan dioda, yaitu 12 dikurangi 0,6, maka hasilnya adalah 11,4 volt. Maka hasil tegangan resistor ini adalah 11,4 volt. Dan untuk menghitung beberapa daya yang dibutuhkan untuk menggunakan rumus ohm, yaitu V sama dengan I titik R, maka menjadi I sama dengan V per R. Maka tegangan ini adalah 12, untuk tahanannya adalah 100, maka hasilnya 12 dibagi 100, yaitu 0,12 ampere. Maka arus yang mengalir dari rangkaian ini adalah 0,12 ampere, dan setelah itu jika sudah menentukan arus ampere, maka kita harus mencari daya resistor dan dioda. Rumusnya yaitu daya resistor sama dengan tegangan resistor dikali dengan arus, yaitu 11,4 dikali dengan 0,12 ampere, maka hasilnya adalah 1000,368 watt, dan itu hasilnya daya resistor. Dan untuk daya resistor, daya dioda sama dengan tegangan dioda dikali arus. Beberapa tegangan pada arus adalah 0,6 volt dikali dengan 0,12 ampere, maka hasilnya 0,072 watt, sehingga hasilnya dari total dioda dan resistor hasilkan, maka daya totalnya sama dengan daya resistor plus dengan daya dioda, maka hasilnya adalah 1,44 watt, sehingga konsumsi daya tersebut adalah 1,44 watt. 3 rangkaian. Untuk 3 rangkaian ini adalah bahwa arus mengalir dari positif ke negatif. Untuk rangkaian pertama dari tinggi ke rendah. Jika arus bisa mengalir dari bias maju, maka arus hidup. Untuk rangkaian kedua, arus yang mengalir dari tinggi ke rendah, maka dioda ini dipasangkan secara terbalik atau bisa terbalik, maka dioda ini adalah off atau mati. Untuk rangkaian ketiga, pada rangkaian ketiga ini dihubungkan tegangan negatif, maka ini lebih rendah dari 0,0 volt, maka di atas adalah rendah dan 0 tinggi, maka mengalirkan tinggi dari ke rendah, maka arus listrik ini adalah on. Selanjutnya kita akan memahami apa itu dioda Zener dan cara kerjanya. Dalam dioda terdapat dua bagian, yaitu dioda Zener dan dioda konvensional. Dioda konvensional adalah komponen elektronika semikonduktor yang tersusun dari sambungan PN dan berfungsi untuk mengalirkan arus hanya ke satu arah saja. Pada dioda konvensional,
terhambat atau tidak mengalir. Dioda ini banyak digunakan sebagai penyerah arus AC ke DC, pelindung rangkaian, dan pengendali arah arus dalam rangkaian elektronika. Sedangkan dioda Zener dirancang dapat beroperasi secara bias maju dari anoda ke katoda sebagaimana halnya dengan dioda konvensional, dan bisa juga bekerja secara bias mundur atau sebaliknya. Dalam mode bias mundur, dioda Zener ini memiliki breakdown atau fault atau tegangan tembus dalam bahasa Indonesianya. Besar dari tegangan tembus ini bervariasi antara 3 volt hingga 7. Sebagai contoh, di sini ada sebuah rangkaian di mana diketahui tegangan Zenernya ialah 3 volt, tegangan Zener 5 volt, dan resistornya 1K. Di sini ditanya tegangan outputnya. Kita ketahui di sini bahwa tegangan sumber lebih besar daripada tegangan Zener, maka bisa kita simpulkan bahwa rangkaian ini tidak dapat berjalan. Kenapa? Karena tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan Zener. Jadi, tegangan outputnya yaitu 3 volt. Kita ambil dari tegangan Zener. Jadi, arus yang mengalir adalah 0. Selanjutnya, di sini ada rangkaian di mana kita bisa melihat bahwa tegangan Zenernya terdapat 2, yaitu masing-masingnya ialah sebanyak 5 volt. Jika seperti ini, kita bisa menambahkannya. Jadi 5 volt ditambah 5 volt sama dengan 10 volt. Jadi diketahui bahwa tegangan sumber lebih besar daripada tegangan Zener. Jadi outputnya ialah 10 volt. Kita hitung arus yang mengalir. Caranya yaitu tegangan sumber dikurangi dengan tegangan Zener dibagi dengan resistor. Jadi 20 dikurang 10 volt yaitu 10. 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01 ampere atau bisa kita sebut 10 miliampere. Jadi arus yang mengalir sebanyak 10 ampere. Pada rangkaian selanjutnya kita bisa melihat bahwa tegangan Zener terdiri dari 2 bagian yang masing-masing tegangannya bernilai 5 volt. Jika seperti ini kita bisa menambahkan tegangan Zenernya. Jadi 5 volt ditambah 5 volt sama dengan 10 volt. Jadi tegangan sumber lebih besar daripada tegangan Zener. Jadi kita bisa melihat bahwa tegangan outputnya yaitu 10 volt dan kita ambil dari tegangan Zener. Kita akan mencari arus yang mengalir. Caranya itu tegangan sumber dikurangi dengan tegangan Zener dibagi dengan resistor. Jadi 20 volt dikurangi 10 volt sama dengan 10 volt dibagi 1000 sama dengan 0,01 ampere atau 10 miliampere. Jadi arus yang mengalir sebanyak 10 miliampere.